terpaksa dan darurat, kamu benar-benar mati kalau nggak makan itu. Tapi menurut saya kenapa juga sih umat Islam itu mau makan babi padahal ada banyak sekali pilihan ya. Tapi maksudnya apa yang membuat akhirnya babi ini menjadi haram sih, asal mulanya gimana ya Bu? Nggak ada penjelasan yang ada itu cuma tafsiran ulama. Ada banyak sekali penafsiran ulama ya, mengatakan di dalamnya mengandung cacing pita, padahal kalau dipelajari daging sapi jauh lebih banyak cacing pitanya ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada penjelasan yang rasional. Tetapi mungkin juga Tuhan hanya mau menguji umatnya. Alkohol juga nggak ada disebutkan alkohol secara konkret. Yang ada itu adalah minuman yang memabukkan. Ada pertanyaan, jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa minum bir misalnya, seperti teman-teman saya di Jerman gitu, mereka kan kalau pada musim dingin itu kan mereka harus minum bir, karena bir itu kan untuk menyehatkan tubuh, untuk membuat tubuh kita jadi hangat. Jadi mungkin ada beberapa ulama mengatakan ya mungkin itu sudah nggak haram juga, karena itu kan tidak memabukkan. Jadi unsurnya itu memabukkan. Kalau wine satu sip pun itu ya, bisa aja kalau di luar negeri yang benar-benar dingin banget, yang butuh gitu. menghangat. Jadi beberapa ulama juga minum wine itu sepanjang itu dibuat dari fermentasi buah, no problem gitu. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, di video cuplikan tadi kita sudah menyimak tentang penjelasan daripada salah seorang ustazah di salah satu podcast Bro Samuel, teman-teman sekalian. Di mana di situ mereka membahas tentang haramnya daging babi begitu ya. Jadi ternyata ketika Samuel bertanya, kenapa sebenarnya itu diharamkan daging babi ya di dalam agama Islam? Ternyata itu adalah tafsiran ulama saja tuh mas sekalian, menurut ustazah gitu ya. Jadi yang penting kan dikatakan ya babi itu haram begitu ya, tanpa ada embel-embelnya. Tapi penjelasan ini, penjelasan itu kan adalah tafsir para ulama. Jadi tidak ada larangan yang spesifik menurut ustazah ini. Nah teman sekali, ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena selama ini kita selalu diolok-olok sebagai Kristen. Oh, pemakan daging babi, pemakan daging anjing, ya kan, pemakan yang haram-haram gitu. Makanya orang Kristen itu seperti ini, seperti itu gitu ya perilakunya. Apalagi dikatakan karena suka makan daging babi, karena DNA babi itu kan dekat ya dengan DNA manusia gitu ya. Jadi nanti perilakunya seperti babi. Itu adalah penjelasan daripada Ustadz Donditan gitu ya, dan beberapa orang-orang Islam yang lain ya teman-teman sekalian. Jadi ternyata mereka tidak memiliki alasan yang konkret terhadap larangan makan babi. Nah, kalau kita mau lihat kenapa sebenarnya di agama Kristen itu boleh makan daging babi, yang pertama teman-teman sekalian, karena hukum tidak makan daging babi ini layak atau tidak layak itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan kita bukan orang Israel, kita adalah bangsa lain di luar daripada orang-orang Yahudi. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 berkata bahwa hukum-hukumnya diberikan kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya diberikannya kepada Israel. Ia tidak memberikan itu kepada bangsa-bangsa lain, dan hukum-hukumnya mereka tidak kenal. Jadi jelas teman sekalian bahwa kita sebagai bangsa lain, kita tidak memiliki larangan demikian, karena itu hukum terkhusus diberikan kepada bangsa Israel. Kalau kita berbicara tentang hukum larangan ini kepada bangsa Israel, itu terdapat dalam kitab Musa, yaitu kitab Imamat. Dan di situ kita lihat yang pertama kali saja yang dilarang, yang haram itu adalah onta, kemudian kelinci, pelanduk, baru daging babi. Ya, babi hutan dikatakan di sana teman-teman sekalian dalam Nomor pasal 11 ayat yang keempat. Lalu kalau kita mau lihat selanjutnya, itu berbicara tentang larangan untuk makan jenis ikan ya yang berkeriapan di dalam air. Misalnya yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu tidak boleh dimakan, itu haram. Apa itu contohnya? Ikan lele. Sekarang pertanyaan kita, Islam makan ikan lele enggak? Makan.
penjual-penjual pecel lele itu adalah justru banyak orang Islam. Ikan gabus dimakan, belut dimakan, paten dimakan. Ya, jadi teman sekalian ada banyak sekali yang kemudian tidak sesuai dengan larangan Tuhan melalui hukum yang diberikan kepada Musa. Nah, jadi mereka berpatokan di mana? Tentu dari hukum Musa ini, tapi justru mereka lakukan yang satu, tapi yang lain mereka abaikan dan mereka langgar. Ya, nah kemudian teman sekalian, bagaimana kemudian orang Kristen? Kenapa boleh makan? Saya sudah katakan tadi, karena kita bukan orang Yahudi, dan yang kedua, ya. Soal makan minum itu tidak berbicara di kerajaan sorga, ya, karena kerajaan sorga itu bukan berbicara tentang makan dan minuman, tapi berbicara soal kebenaran, ya, damai sejahtera, ya, sukacita. Itu yang membahas tentang surga. Maka ketika Anda mau masuk surga, maka jangan Anda dihakimi dengan soal makan dan minuman, karena surga tidak berbicara soal itu. Itu. Kedua, ya. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Apa itu? Caci makian, mengkafir-kafirkan, menghina orang lain, menistakan kitab suci agama lain, mengganggu agama lain, mencari masalah kepada agama lain, ya, menjelek-jelekan suku, ya, membenci sesama. Nah, ini yang mengharamkan dan menajiskan seseorang. Ya. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana dengan kekristenan? Ini yang paling penting yang saya sampaikan untuk teman-teman Kristen. Ada 4 hal yang menurut Roh Kudus, ya, ada perintah daripada Roh Kudus dan juga para rasul di sidang Yerusalem. Yang pertama apa? Yaitu di dalam kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-29. Kita harus menjauhkan diri dari yang pertama, dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Misalnya ada orang yang potong babi, ada buat kue, sesajian, lalu mereka mempersembahkan ke pohon kepada Tuhan dan kepercayaan mereka. Lalu kemudian kita tahu hal itu, dan karena tetanggaan, ya, jadi habis makanan itu disembayangin, dibawa pulang lalu dibagikan kepada kita. Kalau kita sudah tahu bahwa itu sudah dipersembahkan kepada berhala yang bukan Allah tentunya, kita tidak boleh makan. Kedua, makanan yang dari binatang yang mati dicekik. Ya, yang mati dicekik, tidak ditumpahkan darahnya. Itu kita tidak boleh makan, itu haram. Dan yang ketiga, dari darah. Dan yang keempat, dari percabulan. Kita harus menjauhkan diri dari semuanya itu. Dan itu katanya kita berbuat baik dan selamat. Artinya teman-teman sekalian, bahwa kembali bahwa tentang surga tidaklah berbicara soal makanan dan minuman. Makanan itu ketika dimakan itu turun ke jamban, ke perut, lalu buang ke jamban, teman-teman sekalian. Lalu selesai sudah, ya. Tapi apa yang keluar itulah yang menajiskan kita menurut Tuhan Yesus. Itu sebabnya teman-teman sekalian, dalam kekristenan tidak ada haram daging babi, haram daging anjing, haram ini, haram itu. Tidak ada teman sekalian. Yang haram adalah berbuat zina, selingkuh, poligami, ya, banyak istri gitu ya. Itu yang haram dalam kekristenan. Kalau soal makanan tidak ada yang haram. Makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Ya, oke, teman sekalian, biarlah video kali ini boleh memberkati kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.